Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayum Kaim pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 atau pada tanggal 13 Kisvan 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah. Kita diambil dari kitab Kejadian atau Bereshit 7 ayat 21 yang berkata demikian saudaraku. Dan binasalah segala makhluk yang merayap di muka bumi, baik burung-burung maupun hewan, dan segala yang hidup, dan segala yang berkeriapan yang mengeriap di muka bumi, juga semua manusia. Saudaraku, ini adalah perikop tentang air bah. Tentu peristiwa ini kita sudah tidak asing lagi, saudaraku, dan sering kita dengarkan. Dan inilah terjadi peristiwa itu selama kurang lebih 100 tahun. Nuh sudah membangun bahtera oleh kesetiaannya, saudaraku. Tentu dalam cercaan dan tentu dalam perkataan penduduk pada waktu itu. Dan itu tentu menjadi suatu bahan olok-olokan. Dan akhirnya bahtera terbangun dan semua makhluk hidup, baik itu yang najis maupun yang tahir, saudaraku, yang tidak najis, semuanya sudah masuk sesuai dengan yang Bapa Yahweh izinkan. Dan tibalah waktunya saudaraku, air itu mulai turun selama bertahap, mulai hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-40, sehingga kapal itu menjadi kapal, dan terjadilah kapal itu juga saudaraku akhirnya terangkat oleh air bah itu, karena seluruh muka bumi dan gunung-gunung tertinggi semuanya tertutupi oleh air. Dan di sini dikatakan semuanya binasa saudaraku, baik itu binatang yang mengerayap, burung, dan juga manusia pada waktu itu. Inilah proses yang terjadi saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita saudaraku, bahwa di hadapan Bapa Yahweh sesungguhnya Bapa Yahweh tidak melihat kuantiti, saudara, kuantitas dari jumlah manusia. Bapa Yahweh melihat kualitas, quality, saudaraku. Bagaimana iman seseorang. Bapa Yahweh tidak peduli dengan banyaknya manusia, saudaraku, yang memang sudah memenuhi terhadap muka bumi pada waktu itu. Dan hal ini juga akan terjadi sama pada saat kedatangan Yeshua kedua kali nanti saudaraku. Dan itu bukan lihat dari kuantitinya, jumlah banyaknya. Kita bisa lihat saudaraku kekristenan yang begitu banyak, namun kembali apakah itu sesuai dengan hukum Tuhan atau tidak yang dilakukan, itu yang menjadi standar akan Bapa Yahweh saudaraku. Inilah yang menjadi renungan bagi kita yang harus kita dapatkan. Kita justru merasa kekurangan bila ada sesuatu yang Bapa Yahweh sudah daftarkan belum kita kerjakan dan kita lakukan saudaraku. Apalagi kita sengaja sudah tahu dan kita menunda-nundanya, dan tiba waktunya maka semuanya sudah berlalu saudaraku. Inilah bagian kita untuk kita dipulihkan, baik dalam kehidupan ibadah-ibadah kita, dalam kehidupan melakukan perintah-perintah yang Bapa perintahkan di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Bapa Yahweh. Saudaraku, kemudian saudaraku kita tahu bahwa bumi dimusnahkan oleh air pada zaman itu. Dan inilah waktunya saudaraku, bahwa bumi ada 2 dekade pemusnahan, dilakukan melalui air dan juga dilakukan dengan api saudaraku. Hal ini sangat relevan sekali. Firman yang tertulis di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 7 saudaraku, yang sama-sama kita akan bacakan. 2 Petrus 3 ayat 7 yang berkata demikian. 2 Petrus 3 ayat 7. Namun sekarang, ayat 6 saudaraku, oleh bumi pada waktu itu telah musnah ketika dibanjiri oleh air. Namun sekarang oleh firman yang sama langit dan bumi sedang disimpan
untuk api sambil dipelihara sampai pada hari penghakiman dan memusnahkan orang-orang fasik. Saudaraku, dan yang kedua, bumi akan dimusnahkan oleh api karena tidak oleh air lagi, saudaraku, karena Bapa sudah berjanji lewat perjanjiannya dengan dimunculkannya pelangi, saudaraku, yang bisa kita lihat secara kasat mata. Itu adalah tanda perjanjian Bapa Yahweh dengan bumi dan juga seluruh yang hidup, bahwa bumi tidak akan dihancurkan, tidak akan dimusnahkan lagi oleh air, sama seperti halnya zaman Nuh ini, saudaraku. Namun yang kedua, bumi dihancurkan oleh api dan dibakar oleh api, saudaraku, dihanguskan oleh api. Dan ini apa yang tertulis di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 7 ini tergenapilah di dalam kitab Wahyu, saudaraku, di Wahyu 20 ayat 9. Di Wahyu 20 ayat 9 yang berkata demikian, saudaraku. Dan naiklah mereka ke atas dataran bumi, dan mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, dan turunlah api dari Elohim, dari langit, dan menghanguskan mereka. Inilah peristiwa yang terjadi, penghangusan akan seluruh muka bumi dan orang-orang fasiknya. Dan yang tertulis di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 7 ini tergenapi sudah, saudaraku. Baik di zaman Nuh yang sudah terjadi, dan sekarang yang belum adalah saat kedatangan Adonai Yeshua, dan saat masa 1000 tahun berlalu, dan di penghujung masa 1000 tahun ini maka muka bumi akan dihanguskan kembali oleh api Bapa Yahweh yang turun dari langit, saudaraku. Inilah peristiwa yang terjadi terhadap muka bumi ini yang menjadi renungan bagi kita. Dan itu tentu pasti akan terjadi karena semua yang telah tertulis di dalam kitab suci kita. Dan juga berbicara tentang air dan api. Justru air dan api inilah yang kita butuhkan juga dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku. Semua manusia butuh, semua makhluk hidup butuh air, saudaraku. Dan butuh api. Api adalah energi. Kita butuh energi. Namun sebaliknya, oleh api dan air ini jugalah muka bumi manusia akan dihanguskan dan dibinasakan, saudaraku. Amin, haleluya. Inilah renungan pagi kita yang harus kita menjadi renungan. Mari kita benahi diri kita. Kita terus, saudaraku, berjuang untuk membenahi hidup kita dalam sesuai dengan ketentuan, ketetapan yang sudah Bapak perintahkan di dalam firman-Nya. Amin. Sebesar buat kita, dan tempat saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak, kita tidak dipermalukan, dan hidup kita diberkati karena kita mau melakukan perintah dan ketetapan Bapak Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.